Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi teman-teman yang sedang menonton presentasi dari kami. Di sini kami dari kelompok 4 yang akan membahas ilmu georadar, akan menjelaskan sedikit ilmu tentang georadar. Sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rina selaku dosen pengampu dari mata kuliah investigasi lapangan geoteknik. Mungkin lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sebelum masuk ke materi selanjutnya, kita mulai perkenalan anggota. Dari yang pertama ini ada Kevin dengan NIM akhir 25, lalu ada Sultan Afid dengan NIM 32, lalu ada Gayuh dengan NIM 33, ada saya sendiri Rafli dengan NIM 38, dan Rio dengan NIM 57. Di next. Untuk yang pertama ya ada definisi. GPR merupakan suatu metode geofisika untuk menggambarkan bahwa permukaan subsurface. GPR umumnya bekerja pada band frekuensi VHF 30 sampai dengan 300 MHz atau UHF 0,3 sampai dengan 3 GHz. GPR menggunakan propagasi gelombang elektromagnetik dan pemantulan untuk menggambarkan penunjukan lokasi dan secara kuantitatif mengidentifikasi perubahan properti listrik dan magnetit di medium ukur. Next. GPR dapat disebut juga dengan metode refleksi elektromagnetik karena pemanfaatan sifat radiasi elektromagnetik yang memperlihatkan refleksi seperti pada metode gelombang seismik. GPRD digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk stratigrafi tanah, studi air tanah, pemetaan fraktur, petrol, dan pemantauan kedalaman dari permukaan air tanah. Next. Yang selanjutnya ada sejarah. Paten pertama untuk sistem yang dirancang untuk menggunakan radar gelombang berlanjut untuk menemukan objek yang terkubur diajukan oleh Gustav Limbaugh dan Heinrich Loewy pada tahun 1910. 6 tahun setelah paten pertama untuk radar itu sendiri, paten DE 237 944, paten untuk sistem yang menggunakan pulsa radar daripada gelombang kontinu diajukan pada tahun 1926 oleh Dr. Busenbeck. DE 489 434 yang mengarah pada resolusi kedalaman yang lebih baik. Aplikasi komersial mengikuti dan peralatan konsumen pertama yang terjangkau dijual pada tahun 1975. Lalu, pada tahun 1972, misi Apollo 17 membawa radar penembus darat yang disebut ALS, Apollo Lunar Sounder Experiment, di orbit sekitar bulan. Ia mampu merekam informasi kedalaman hingga 1,3 km dan merekam hasilnya pada film karena kurangnya kapasitas penyimpanan komputer yang sesuai pada saat itu. Bisa di next. Oke, selanjutnya itu apa saja komponen GPR. Ya, yang pertama yaitu ada sistem GPR digunakan untuk mengukur keadaan di bawah permukaan tanah terdiri dari unit kontrol, antena pengirim, dan antena penerima, penyimpanan data yang sesuai, dan peralatan display. Ya, selanjutnya itu ada ground penetraling radar. Secara umum terdiri dari kontrol unit, transmitter, receiver, notebook, kabel, serat optik, dan tambahan alat lain dengan frekuensi antena yang bermacam-macam, seperti 25 MHz, 50 MHz, 100 MHz,
200 MHz, 500 MHz, dan 1000 MHz. Oke, next. Oke. Kontrol unit berfungsi sebagai pengatur pengumpulan data. Komputer memberikan informasi lengkap bagaimana prosedur yang harus dilakukan dan saat sistem diaktifkan. Kontrol unit mengatur transmitter dan receiver. Kontrol unit menyimpan data mentah dalam sebuah buffer sementara dan saat dibutuhkan, dan diambil dan ditransfer ke komputer. Next. Transmitter menghasilkan energi elektromagnetik dan mengirimkannya pada daerah sekitar, khususnya ke dalam medium yang diobservasi. Energi dalam bentuk pulsa pada amplitudo tinggi, 370 volt, yang dipindahkan ke bagian antena. Oke, next. Receiver mengkonversi sinyal yang diterima oleh antena menjadi nilai integer. Dalam unit receiver, terdapat dua konektor optik. Pertama digunakan untuk mentransfer sinyal terkontrol dari kontrol unit bertanda R dan lainnya mengirim data yang diperoleh oleh kontrol unit bertanda D. Antena receiver menerima pulsa yang tidak terobservasi oleh bumi tetapi dipantulkan dalam domain waktu tertentu. Baik, untuk selanjutnya ada prinsip kerja Ground Penetrating Radar atau GPR. Next. Prinsip kerja alat GPR yaitu dengan mentransmisikan gelombang radar atau radio detection and ranging ke dalam medium target dan selanjutnya gelombang tersebut dipantulkan kembali ke permukaan dan diterima oleh alat menerima radar atau receiver. Dari hasil refleksi itulah berbagai macam objek dapat terdeteksi dan rekam dalam radargram. Next. Bisa dilihat ya teman-teman, ini adalah gambar skema dari GPR sendiri, yaitu dimulai dari kontrol unit akan memberikan ke transmitter antena, antena akan memancarkan sebuah gelombang yang bisa dilihat ini tulisannya itu transmitted pulse. Akan nanti akan jika ketemu anomali atau yang tidak sesuai itu akan menghasilkan reflected energi. Bisa dilihat ini bengkoknya itu dan akan dipancarkan kembali menuju receiver antena. Nah, setelah itu akan dikembalikan ke unit kontrol, akan masuk ke display data atau data storage. Next. Selanjutnya, jika tanah bersifat homogen, maka sinyal yang dipantulkan akan sangat kecil. Jika pulsa menabrak suatu inhomogenitas dalam tanah, maka akan ada sinyal yang dipantulkan ke antena penerima. Sinyal ini kemudian diproses oleh rangkaian penerima atau receiver. Next. Oke, selanjutnya ada prosedur pelaksanaan kerja. Jadi prosedur pelaksanaan kerja ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap prakuisisi data sama tahap akuisisi data lalu pasca akuisisi data. Nah, yang pertama ini ada tahap prakuisisi data yang mana tahap ini terdiri dari studi pustaka, informasi litologi, dan studi lapangan. Studi pustaka adalah mempelajari literatur tentang karakteristik batuan dengan metode GPR. Lalu tahap informasi bertujuan untuk mengetahui kondisi litologi batuan. Sedangkan studi lapangan itu observasi langsung ke lapangan. Next. Yang kedua ada tahap akuisisi data. Tahap ini terdiri dari pengambilan data dengan metode GPR, yang mana teknik akuisisi ini terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, menentukan lintasan. Jadi jumlah lintasan yang akan dilakukan pengambilan data. Lalu yang kedua, menyusun alat GPR sesuai prosedur. Yang ketiga, menghidupkan power supply. Yang keempat, menentukan impuls pada GPR. Yang kelima, menghubungkan alat GPR dengan notebook atau PC dengan menggunakan Bluetooth. Yang keenam, menekan tombol ready. Dan yang ketujuh, melakukan pengambilan data dengan
dengan cara menjalankan sensor GPR di atas permukaan tanah. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu mengulangi langkah-langkah secara terus-menerus. Oke, next. Nah, yang terakhir ada tahap pasca akuisisi data. Nah, tahap ini terdiri dari tahap analisis atau interpretasi data yang diperoleh dari tahap penelitian. Data ini berupa data scan 2 dimensi yang diolah dengan software visualizer 3D sehingga dapat diinterpretasikan berdasarkan spektrum gelombang elektromagnetik. Next. Baik, selanjutnya karena sudah dijelaskan untuk prosedur pelaksanaan kerja, dalam jurnal ini ada beberapa hasil pengamatan yang sudah dilaksanakan oleh penulis. Pertama, penulis membuat survei geofisika menggunakan geopenetrating radar itu dengan 9 lintasan, dan dalam 9 lintasan tentunya ada beberapa anomali yang ditemukan, dan tampilan pada layar teman-teman ini adalah tampilan pada aplikasi GPR Future Series tahun 2015. Jadi jika teman-teman lihat, kenapa cuma ngambil 2 lintasan? Karena 2 lintasan ini yang perbedaannya paling mencolok. Untuk lintasan 2 ini bisa dilihat warna biru dan hijaunya, warna birunya lebih dominan, dan warna yang di lintasan 3 warna hijaunya lebih dominan. Artinya adalah ketika warna hijaunya lebih dominan, lambang hijau di sini menandakan bahwa daerah tersebut daerah basah atau daerah rawa. Seperti pada umumnya terbentuk batu bara, karena kita melihat potensi batu bara dalam lintasan tersebut, jadi kita bisa menganggap atau mengasumsi bahwa lintasan 3 ini memiliki lebih banyak potensi batu bara dibanding lintasan 2. Lintasan 2 ini memiliki dominan warna biru, berarti untuk warna biru dalam GPR Future Series tahun 2015 ini menandakan bahwa banyaknya void di sana. Jadi kemungkinan untuk lintasan 2 ini memiliki sedikit sekali untuk potensi batu bara yang bisa ditambang atau diambil. Next. Baik, yang selanjutnya ada keunggulan dan keterbatasan. Bisa di next. Yang keunggulan yaitu biaya operasional yang murah. Kedua, resolusi yang tinggi karena menggunakan frekuensi tinggi. Yang ketiga, operasional yang cukup mudah. Dan yang terakhir merupakan metode non-destruktif atau tidak merusak sehingga aman digunakan. Next. Nah, selanjutnya ada keterbatasan. Yang pertama, tidak bisa melakukan penetrasi sedalam gelombang bunyi. Yang kedua, kemampuan radar hanya puluhan meter. Dan yang terakhir, antena GPR hanya untuk durasi pulsa tertentu. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya dari teman-teman. Tadi itu penjelasan tentang georadar. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.